Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pemirsa TVNU yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sore ini kita bertemu kembali untuk melanjutkan kajian hadis yang terkait dengan bab puasa dari kitab Ibanatul Ahkam, di mana pada sore ini kita akan masuki kajian hadis yang ke-216. Bagaimana biasa, sebelum kita memulai kajian hadis yang ke-216 ini ya, mohon maaf 216, mari kita terlebih dulu membacakan surat Fatihah untuk Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Syekh Sulaiman Hasan An-Nuri, Syekh Alawi Abbas Al-Maliki, para muassis Jam'iyah Nahdlatul Ulama, kiai-kiai kita, guru-guru kita, kedua orang tua kita dan ahli kubur kita, ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani wa iyyakum fid dharain. An Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu qala, dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu qala, ia berkata, man shoma al-yawm alladhi yushakku fihi faqad 'asa Abul Qasim. Barang siapa yang menjalankan ibadah puasa atau menjalankan puasa pada hari di mana pada hari yang di dalamnya terdapat keraguan atau pada hari yang diragukan, ya. Barang siapa yang berpuasa pada hari yang diragukan, faqad 'asa Abul Qasim, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dzakarahul Bukhari ta'liqan. Imam Al-Bukhari menyebutkan hadis ini sebagai hadis mu'allaq. Wa wasalahu al-khamsah, dan memausulkan al-khamsah, yaitu Imam Tirmidzi, Imam Nasai, dan ada 5 imam itu al-khamsah itu. Wa sahih Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban, dan Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban mensahihkan hadis ini. Al-ma'na al-ijmali yaumus syak, ya, yaumus syak, hari keraguan atau hari-hari syak atau yaum syak, huwa al-yaumus salasina min Sya'ban, adalah hari ke-30 di bulan Sya'ban. Idza lam yura al-hilalu, ketika hilal tidak dapat dilihat atau tidak dilihat. Fi lailatihi, pada malamnya. Bisa babi ghaimin, sebab adanya awan yang tebal, mendung, au nahwihi, atau semisalnya, kadukhonin, seperti asap yang tebal. Fayajuzu kaunuhu min Ramadan, karena itu hari tersebut bisa jadi kaunuhu min Ramadan itu merupakan permulaan dari bulan Ramadan. Wa kaunuhu min Sya'ban, atau bisa jadi merupakan permulaan dari bulan Sya'ban. Masih ribet ini antara keduanya. Wa qad mana asy-syari'u min shaumihi, dan syari' itu melarang untuk berpuasa pada hari itu. Wa ikhtalafa al-ulama, namun para ulama berbeda pendapat fi hadzal man'i, melihat larangan puasa pada yaumus syak tadi itu. Faminhum man hamalahu 'ala tahrim, ada di antara mereka atau para ulama tersebut yang membawa larangan tersebut kepada mengarah kepada keharaman. Wa minhum man hamalahu 'alal membawanya kepada keharaman. Wa minhum man hamalahu 'alal karahati, dan ada sebagian dari mereka yang membawa larangan tersebut atau memahami larangan tersebut dalam konteks makruh atau kemakruhan. At-tahlilu al-lafzi al-yawm alladhi yushakku fihi huwa yaumus salasina min syahri Sya'ban, yaitu hari 30 ya dari bulan Sya'ban. Ai annahu, maksudnya min Ramadan au min Sya'ban, artinya hari tersebut itu bisa jadi merupakan awal atau merupakan awal bulan Ramadan, au min Sya'ban, atau merupakan akhir dari bulan Sya'ban. Bi ayyatahaddatsan nasu, bi antahaddatsan nasu, bi antahaddatsan nasu, misalnya pada hari itu orang-orang itu berbicara, orang ramai berbicara. Bi antahaddatsan nasu fihi, misalnya orang-orang pada hari itu berbicara biru'yatil, dengan melihat hilal atau ru'yatul hilal. Walam tathbut ru'yatuhu, tapi ru'nya tidak terbukti. Tidak terbukti, ru'yahnya tidak memiliki bukti yang kokoh. Artinya dengan kata lain, ru'yatuhu tidak bisa dibuktikan dengan
meyakinkan, ya. Artinya tidak bisa itu wah ru'yah hilal. Ternyata enggak, orang-orang bicara oh kita melihat hilal, tapi nggak bisa dibuktikan lah kira-kira itu. Aw syahida bi ru'yatihi, atau bersaksi melihat hilal, man ruddat syahadatuhu, orang yang ditolak kesaksiannya, lifiskin, karena dia masuk kategori orang yang fasik atau karena kefasikannya, au nahwihi, atau semisalnya. Jadi ada orang-orang banyak berbicara mengenai melihat hilal, tetapi ketika diverifikasi itu masih dipertanyakan, tidak terbukti, tidak meyakinkan, nggak dapat dibuktikan. Atau ada orang yang menyaksikan ya dengan melihat hilal, namun orang tersebut adalah orang yang kesaksiannya ditolak karena dia misalkan karena fasik atau yang sejenisnya. Wa ata bil mausul isyaratan ila anna shauma yaumin fihi adna syakkin manhiyun anhu. Ya, di dalam hadis dikatakan man shauma al yauma alladhi yusyakku fi, dari kata alladhi di sini yaitu dengan isim wa ata bil mausul, dan dalam hadis tersebut itu terdapat isim mausul atau menggunakan isim mausul. Ya, dihadirkannya isim mausul dalam hadis tersebut itu isyaratan, mengandung pengertian bahwa puasa ila anna shauma yaumin fihi adna syakin, bahwa puasa pada hari yang di dalamnya ada sedikit keraguan itu dilarang. Ada sedikit keraguan saja dilarang gitu. Fa kaifa man shauma yauman asyakku fihi tsabit, lantas bagaimana atau terlebih dengan puasa orang terlebih dengan orang yang berpuasa pada hari di mana keraguan itu tampak jelas gitu. Jadi penggunaan isim mausul di dalam hadis tersebut itu sebenarnya menjelaskan bahwa larangan ya berpuasa, larangan berpuasa yang di dalamnya bahwa berpuasa yang di dalamnya terdapat sedikit keraguan itu dilarang. Lantas bagaimana kan akhirnya, berarti kan yang itu hanya dilarang gitu. Apalagi berpuasa pada hari di mana keraguan itu sudah sangat jelas. Jelas tentu lebih dilarang lagi itu kan. Yang ada adna syak saja itu dilarang, apalagi yang keraguannya itu sudah sangat pasti, sudah jelas gitu. Faqad asa Abul Qasim, dalam hadis dikatakan man shamal yaum alladzi yusyakku fihi faqad asa Abul Qasim. Jadi maksudnya asa Abul Qasim adalah khalafan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berbeda dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa? Birtikabi manaha anu, dengan melakukan sesuatu yang Rasulullah atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarangnya. Wa Abul Qasim kunyatun Nabi, bahwa dikatakan Abul Qasim di dalam hadis dikatakan man shamal yaum alladzi yusyakku fihi faqad asa Abul Qasim. Jadi Abul Qasim atau Abul Qasim itu merupakan kunyah atau nama panggilan ya, yang diawali dengan ab atau itu adalah kunyatun Nabi, nama panggilan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa khussat bidzikri, ya wa khussat bidzikri, disebutkan secara khusus di dalam konteks ini isyaratan, itu sebagai penjelasan ya, sebagai isyarah ila annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqsimu baina ibadillahi, membagi di antara hamba-hamba Allah ahkamahu, hukum-hukumnya Allah, bihasabi taqatihim waqtidarihim, sesuai dengan kadar dan batas kemampuan mereka. Zakarahul Bukhari ta'liqan, maksudnya zakara al-Bukhari hadal hadis ta'liqan. Imam al-Bukhari menyebutkan hadis ini sebagai hadis mu'allaq fi bab, di dalam bab idza ra'aitum al-hilala fasumu, ketika kalian melihat hilal maka berpuasalah. Wa huwa mauqufun lafdun wa marfu'un hukman. Hadis ini secara lafadznya, dari sisi lafadznya itu adalah hadis mauquf karena secara lafadznya hanya sampai kepada Ammar bin Yasir yang merupakan sahabat. Tetapi marfu'un hukman, tetapi dihukumi hadis marfu'. Kenapa? Argumentasinya bahwa hadis ini masuk di secara lafzi, min haisul lafdu itu adalah min haisul lafad atau min haisul lafdi itu adalah hadis yang mauquf,
tetapi dihukumi sebagai hadis marfu karena li'annahu la yuqalu min qibalir ra'yi, ya, asa illa bitauqifin, karena tidak bisa dikatakan dari sisi logika seseorang itu bermaksiat kecuali adanya bitauqif, kecuali dengan adanya tauqif atau adanya keterangan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Maka ketika dikatakan asa faqad asa Abul Qasim, ini nggak mungkin logikanya kok dikatakan maksiat, karena penyebutan seseorang dikategorikan sebagai melakukan kemaksiatan itu mesti didasarkan kepada penjelasan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tauqifi, yaitu keterangan langsung. Wa wasalahu al-khamsah wasaluhu, itu memausulkan min tariqi Amr bin Qais, dari jalur Amr bin Qais, wa lafdu, dan redaksinya adalah an Amr bin Qais, dari Amr bin Qais, an Abi Ishaq, dari Abi Ishaq, qala, ia berkata, kunna inda Ammar, kita inda Ammar, di sisi Ammar bin Yasir, fa'ata bisatin masliyatin, kemudian beliau itu menghadirkan, siapa Ammar bin Yasir itu menghadirkan kambing guling lah ya, kambing panggang gitu ya. Faqal, kemudian berkata, kulu, ayo makan. Fatanaha ba'dul qaum, namun sebagian orang itu menolak untuk makan, dan faqal, dan menyatakan ana shaim, kami ini shaim, saya sedang berpuasa gitu. Faqala Ammar, kemudian Ammar berkata, man shaumal yaum alladhi yushakku fihi faqad asa Abul Qasim, barang siapa yang berpuasa pada hari yang masih diragukan atau hari yang dalamnya tidak diragukan, faqad asa Abul Qasim, maka dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim. Itu dari sisi yang hadis mausulnya gitu. Amr bin Qais bin Thawr bin Mazin al-Kufi, yaitu Abu Thawr al-Hims, rawaan Abdullah, meriwayatkan dari Abdullah bin Umar dan Abi Umamah, dan meriwayatkan darinya Thawr bin Yazid dan Al-Auza'i. Wathaqahu Abu Hatim, dan Abu Hatim menthikohkannya. Mata sanata arba'ina wa mi'ah, ia meninggal pada tahun 140 Hijriah. Bisatin masliyah ay masluqah, yang dipanggang artinya itu. Fatanaha ba'dul qaum, menolak sebagian kaum untuk makan, maksudnya taba'ada anil akli, menolak atau menjauhi untuk makan, tidak mau makan. Fiqhul hadis, dari sini dapat dipahami pemahaman hadis ini. Yang pertama, adanya an-nahyu an shaumi yaumis syak, larangan berpuasa pada yaumus syak, yaitu hari ke-30 dari Sya'ban, idalam yura al-hilal fi lailatihi, atau hari ke-30 dari Sya'ban, artinya karena hari itu bisa jadi merupakan awal Ramadan atau akhir daripada bulan, atau hari terakhir daripada bulan Sya'ban. Qala asy-Syafi'i, Imam Syafi'i berpendapat, yahrumu shaumuhu an Ramadan, bahwa haram berpuasa sebagai puasa Ramadan ya pada hari itu, atau haram berpuasa meskipun orang itu mau sebagai puasa Ramadan ya, atau haram berpuasa pada hari itu, yahrumu shaumuhu an Ramadan, haram shaumuhu, berpuasanya, an Ramadan ya sebagai puasa Ramadan itu haram. Au tatawwu'an, atau puasa sunnah, liman lam yuwafiq adatan lahu, tentu bagi orang yang memang tidak memiliki kebiasaan untuk melakukan puasa sunnah pada hari itu. Wa ajaza saumahu an wajibin akhar, namun Imam Syafi'i memperbolehkan ya seorang berpuasa pada hari ini an wajibin akhar, melakukan puasa wajib yang lain, artinya memperbolehkan bagi orang berpuasa pada hari itu sebagai puasa qadha, misalnya bulan Ramadan, puasa qadha, misalkan pada tahun sebelumnya dia ada masalah tidak berpuasa gitu, sehingga dia qadha, itu pada hari itu boleh. Au tatawwu'an, atau puasa sunnah itu wafaqa adatan lahu, yang memang menepati kebiasaannya, atau dengan kata lain, puasa sunnah itu termasuk bagi orang yang memang terbiasa pada puasa pada saat itu gitu. Wa tamassaka biqaulihi aso. Nah, Imam Syafi'i itu berpegang teguh atau melihat dengan hadis, dengan pernyataan aso di dalam hadis tersebut, yaitu faqad aso Abul Qasim. Kenapa? Karena maksiat itu la takunu illa fi
firtikabi muharramin. Karena maksiat itu tidak mungkin ada kecuali dalam atau terdapat pada melakukan perbuatan yang diharamkan. Ini menarik. Jadi Imam Syafi'i menyatakan berpuasa pada Yaumus Syak itu tidak diperbolehkan. Kalau ada seorang itu berpuasa Ramadan pada hari Syak, ya, pada hari Syak atau berpuasa itu pada hari Syak, atau berpuasa sunnah pada Yaumus Syak itu, bagi orang yang memang tidak terbiasa melakukan puasa sunnah pada hari itu diharamkan. Namun kata Imam Syafi'i memperbolehkan orang berpuasa tapi puasa kewajiban, puasa wajib yang lain, artinya puasa qadha misalnya gitu ya, puasa qadha. Misalkan puasa yang pada bulan puasa yang lalu dia belum melakukan qadha. Lah pada hari Yaumus Syak itu dia boleh berpuasa yang wajib yang lain, itu puasa qadha Ramadan misalnya itu. Qadha itu boleh. Atau melakukan puasa sunnah. Tetapi puasa sunnah yang wafaq wa adatan lahu, yang sesuai, yang selaras, yang ngepasi, yang bertepatan dengan kebiasaan seseorang itu. Artinya memang orang itu biasa melakukan puasa sunnah pada hari itu ya, pada hari ngepasi hari Syak tadi itu. Jadi ternyata hari Syaknya terjadi pada hari Kamis misalnya. Sementara orang tersebut itu biasa melakukan puasa Senin Kamis misalnya itu. Dia boleh berpuasa karena puasa sunnah yang ia lakukan itu wafaqah adatan lahu, itu memang itu selaras atau bertepatan dengan kebiasaan yang ia lakukan. Nah itu maksudnya. Qala al-jumhur, sementara jumhurul ulama itu memiliki berpandangan begini, yukrahu tahriman saumuhu an Ramadan. Pada hari Syak itu makruh tahrim berpuasa Ramadan, itu haram, makruh tahrim. Wa ajazu saumahu tatawuan, dan mereka jumhur ulama memperbolehkan saumahu berpuasa sunnah, au an wajibin akhar, atau puasa qadha, atau puasa wajib yang lainnya, yaitu misalnya puasa qadha itu tadi. Hamlan li ahadisin nahi an Ramadan, karena melihat atau membawa hadis tersebut dalam termasuk kategori hadis yang melarang dari puasa Ramadan. Wa ajabu an qaulihi asa khalafa wa fil makruhi mukhalafatun fil jumlah, dan mereka merespon, memberikan penjelasan tentang memberikan penjelasan pernyataan Aso Abul Qasim. Aso di sini maksudnya adalah khalafa, yaitu berbeda dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fil makruh, sementara dalam sesuatu yang makruh itu mukhalafatun fil jumlah, secara umum itu memang berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini menarik. Kalau Imam Syafi'i menyatakan dengan tegas itu adalah haram, tetapi kalau jumhurul ulama itu menyatakan makruh tahrim, ini sebenarnya sama-sama saja, sama-sama haram. Tapi ada perbedaan yang mendasar antara istilah makruh tahrim dengan istilah haram. Yaitu bahwa istilahnya karahat tahrim atau makruh tahrim itu adalah apa perbedaannya? Kalau yang dimaksud dengan karahat tahrim itu adalah sesuatu yang ditetapkan, sesuatu yang memang ada itu dihukumi, dengan apa? Dengan dalil yang bisa menerima takwil. Sementara kalau haram itu adalah sesuatu yang ditetapkan dengan ketetapan dalil yang qat'ilah, kira-kira itu, yang tidak menerima takwil lah, kira-kira itu. Ini berbeda antara makruh tahrim dan haram itu sendiri. Imam Syafi'i menyatakan bahwa puasa pada Yaumus Syak itu adalah hukumnya haram. Ya, artinya puasa Ramadan pada hari Syak, pada Yaumus Syak adalah hukumnya haram. Bahkan juga puasa sunnah juga menjadi haram, tetapi keharaman di sini itu ditetapkan untuk orang yang memang tidak terbiasa menjalankan puasa pada hari itu. Artinya kalau misalkan orang biasa puasa Senin Kemis, lah pada saat Yaumus Syak itu terjadi pada hari Kamis, dia nggak ada masalah, karena memang dia puasa sunnah dan memang itu menjadi satu kebiasaan dia pada hari Kamis berpuasa. Nah, itu menurut pendapat yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i. Nah, atau juga bisa jadi diperbolehkan, boleh puasa, tetapi itu adalah puasa wajib yang lain, dalam arti adalah misalkan
puasa qadha ya, puasa qadha misalnya pada hari itu. Karena memang pada saat yang tahun yang lalu dia ada yang tidak berpuasa sehingga kemudian harus diqadha, dan pada saat itu boleh melakukan puasa qadha atau puasa wajib yang lain dalam pengertian qadha. Atau memang itu puasa sunnah yang bertetapan, yang bersamaan atau apa istilahnya itu, bertepatan dengan kebiasaan orang tersebut berpuasa yang saya sebutkan tadi, yaitu yang biasa berpuasa Senin Kemis, dan pada saat terjadi Yaumus Syak itu ternyata harinya hari Kemis. Nah, dia puasa sunnah pada saat itu nggak ada masalah, karena memang itu adalah memang kebiasaan yang ia lakukan, yaitu kebiasaan menjalankan puasa Senin dan Kamis tadi itu. Sementara jumhur ulama menyatakan makruhnya haramnya itu makruh tahrim. Sama sebenarnya makruh tahrim dengan haram itu sama. Tetapi perbedaannya adalah dalilnya. Kalau makruh tahrim itu adalah bahwa dalilnya itu sesuatu yang memang tetap ada itu bidalilin yahtamilu at-ta'wil, dengan dalil ditetapkan dengan dalil yang menerima takwil. Sementara kalau yang disebut dengan haram langsung itu adalah ya masabata bidalilin qat'iyyin, dengan dalil yang qat'i la yahtamilu at-ta'wil, yang tidak menerima atau tidak memungkinkan adanya takwil itu. Ya, baik itu berupa dalil Al-Qur'an maupun sunnah maupun ijma, atau bisa jadi kias gitu, kira-kira itu. Demikian penjelasan daripada kajian daripada hadis yang ke-216. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saran dan kritik daripada para pemirsa TV NU kita akan terima dengan lapang dada, kita akan syukuri insyaallah. Kritik-kritik karena saya sebagai manusia tidak lepas dari kesalahan. Silakan dikritik kalau saya bahasanya keliru atau pemahaman saya keliru, saya siap dikritik dan saya akan memperbaikinya. Demikian kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat berpuasa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.